Isabella Guzman mendadak viral setelah videonya sedang tersenyum di pengadilan beredar luas di jagat maya. Dia dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin setelah menikam ibunya dengan cara yang tragis pada tahun 2013 lalu. Namanya pun kini bertengger di jajaran trending Google pada Rabu, tanggal 9 September tahun 2020 karena ia dianggap cantik namun mematikan. Dalam video terlihat bahwa Isabella masih bisa melemparkan senyum dan sangat tenang meski menjadi terdakwa dengan baju tahanan. Siapa Isabella Guzman? Yuk intip fakta-faktanya. Isabella Guzman adalah seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat yang dituduh membunuh ibu kandungnya sendiri pada Agustus tahun 2013 lalu. Menurut laporan, Isabella menikam sang ibu yang bernama Yoon Mi-hui sebanyak 79 kali di daerah wajah dan leher. Namun menurut kesaksian di pengadilan dia menikamnya 151 kali. Belum puas, Isabella juga memukul sang ibu dengan tongkat baseball. Dilansir intip seleb dari Daily Mail pada Rabu, tanggal 9 September tahun 2020. Sebelum ibunya tewas, para tetangga pernah memanggil polisi karena melihat pria yang melompati pagar rumah Isabella. Diketahui bahwa pria itu adalah pacar dari Isabella dan tepat sehari sebelum ibunya terbunuh, Isabella meludahi sang ibu. Tak hanya itu, ia juga mengirim email yang berisi ancaman. "Kamu akan membayarnya," tulis Isabella. Sebelum ada pembunuhan, petugas polisi juga pernah mendatangi rumah itu karena dilaporkan ada perselingkuhan keluarga. Namun, mereka tidak menemukan tanda-tanda pertengkaran sehingga ia memperingatkan Isabella yang saat itu berusia 18 tahun untuk menghormati orang tua. Polisi mengatakan bahwa dia bisa diusir jika berperilaku buruk. Mendengar hal itu, Isabella pun akhirnya diam di kamar sepanjang hari. Yoon Mi-hui ketakutan dengan Isabella sehingga ia memanggil mantan suaminya untuk menasihati sang anak. Mereka mengira bahwa Isabella menuruti perkataan sang ayah, namun ketika Yoon Mi-hui pergi ke kamar mandi, Isabella ikut dengan ibunya itu. Sang ayah pun berusaha menyelamatkan Yoon Mi-hui namun Isabella menutup pintu kamar mandi dan mulai terdengar suara dentuman hingga darah mengalir. Setelah keluar dari kamar mandi sembari memegang pisau, Isabella berjalan dengan ekspresi datar. Dia melarikan diri dari rumah dan sembunyi di toilet kamar terdekat. Bahkan, dia mencuci rambut dan mengganti baju lalu mengatakan pada orang sekitar dia korban pemerkosaan. Sehari setelah kejadian, polisi akhirnya bisa melacak keberadaan Isabella. Mereka menunjukkan kartu identitas namun Isabella mengelak. "Itu memang seperti aku, tapi kayaknya bukan," kata Isabella. Dalam sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika. "Sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan. Anda harus melihat komponen ini yaitu kesehatan mental," kata Jaksa Wilayah Yudisial, George Brauchler. Dr. Richard Pounds mengatakan bahwa Isabella Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Dia menambahkan bahwa Isabella akan berada di rumah sakit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak ada dan dia menertawakan dirinya sendiri, kata Dr. Richard. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi risiko dan ancaman bagi masyarakat. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menentukan putusan karena pembunuhan yang dilakukannya sangat kejam. Namun, demi keadilan dan Jaksa George Brauchler yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya bahwa Isabella Guzman tidak tahu benar dan salah.